Disambut bak pahlawan, skuad Garuda Asia tiba kembali ke tanah air usai raih tiket ke Piala Dunia U17 2025. Garuda Asia semakin mengerikan. Timnas U17 ketambahan sejumlah pemain naturalisasi jelang Piala Dunia U17 2025 Qatar. Dua sosok pelatih top ini menjadi incaran PSSI untuk duduki jabatan pelatih kepala Timnas U22 jelang SEA Games 2025. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya. Ketum PSSI Erick Thohir belum menentukan posisi pelatih Timnas U22 untuk SEA Games 2025. Selain nama Gerald Vandenberg, ada nama Nova Arianto sebagai kandidat. Erick Thohir memang terus menggodok sosok pelatih Timnas Indonesia U22 yang bakal tampil di ajang SEA Games 2025. Erick tentu ingin Indonesia tampil baik karena menyandang status juara bertahan medali emas SEA Games. Erick mengaku memang dirinya mempertimbangkan nama Nova Arianto untuk calon pelatih Timnas Indonesia U22. Sebab Nova Arianto berhasil membawa Timnas Indonesia U17 ke panggung Piala Dunia U17. Namun pada sisi lain memilih Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2025 bukan tanpa resiko. Sebab sampai hari ini, Nova Arianto masih tercatat sebagai pelatih Timnas Indonesia U17. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia sebab ada calon penyerang Timnas Indonesia yang akan merasakan atmosfer kasta tertinggi sepak bola Belanda pada musim 2025-2026 bersama FC Volendam. Sosok yang dimaksud adalah penyerang berusia 20 tahun, Mauro Gistra. Penyerang yang memiliki tinggi badan 188 cm ini bermain 2 menit saat FC Volendam menang 1-0 atas tuan rumah AZ Alkmaar U21 pada pekan ke-34 Liga 2 Belanda pada Selasa 15 April kemarin. Berkat kemenangan ini, FC Volendam kukuh di puncak klasemen Liga 2 Belanda dengan 76 poin. Unggul 13 poin dari ADO Den Haag di posisi ketiga, yang merupakan batas atas tim mengikuti playoff promosi ke era divisi musim depan. Medio September 2024, Mauro Gistra mengaku dokumen naturalisasinya sedang diurus oleh PSSI. Pernyataan tersebut disampaikan Mauro Gistra kepada media asal Belanda, yakni Football Premier. Kemudian, Mauro Gistra mengaku kepada ekspert sepak bola yang biasa membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha, akan menjalani proses naturalisasi gelar Piala Asia U20 2025. Namun setelah Piala Asia U20 berakhir pada tanggal 1 Maret lalu, Mauro Gistra tidak kunjung menjalani proses naturalisasi. Federasi Sepak Bola Cina resmi berencana mengajukan hal ini ke AFC sebelum tim naga menantang Timnas Indonesia. Tim naga dijadwalkan akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, kedua tim akan dilangsungkan di SUGBK Jakarta pada tanggal 5 Juni mendatang. Duel kontra Timnas Indonesia menjadi laga krusial bagi Cina. Tim naga saat ini terpuruk di dasar klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Sebaliknya, Timnas Indonesia di posisi lebih baik yakni peringkat keempat dengan 9 poin setelah di laga terakhir menaklukkan Bahrain 1-0. Walau juru kunci grup C, Cina masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi ketiga dan keempat masih harus berjuang di putaran keempat. Untuk itu, hanya dengan mengalahkan skuad Garuda, Cina masih bisa menjaga peluang mereka ke Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran keempat. Jelang laga terdekat kontra Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Cina resmi mengajukan permohonan ke AFC. PSSI-nya Cina itu resmi mengumumkan rencananya untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumah Piala Asia U20 2027. Menurut laporan di laman resminya, CFA sedang menjajaki kemungkinan menjadi tuan rumah sebagai asosiasi anggota di ajang tersebut. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2027 rencananya akan digelar pada bulan Maret atau April 2027. Periode acara tersebut adalah 18 hari. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya